Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1413. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Terbang lurus ke depan, kemudian menyusul Qingchen dan berteriak dari kejauhan. "Kalau begitu, Anda tentukan harganya sendiri," kata Pri Shen Huang. Dia langsung menghentikan Qingchen dan berhenti di depan Qingchen. "Satu buah suci gelap, saya mungkin akan mempertimbangkan untuk pergi ke tanah leluhur kegelapan itu untuk melihatnya," kata Qingchen sambil tersenyum. "Apa?" Mendengar itu, Pri Shen Huang pun sangat marah sehingga dia hampir muntah darah di tempat. "Satu buah suci gelap? Apakah anak ini menyuruh pengemis untuk pergi?" Pri Shen Huang terdiam dan dia langsung menghentakkan kakinya dengan marah. Menurutnya ini terlalu sedikit. Satu buah gelap, apakah itu cukup? Pada saat ini semua orang juga terdiam. Meskipun buah suci kegelapan sangat luar biasa, tetapi dibandingkan dengan tanah rahasia leluhur kegelapan, itu satu buah suci kegelapan seharusnya lebih jauh harganya. Namun pada saat ini Qingchen menggelengkan kepalanya. "Kamu memiliki rahasia tanah leluhur kegelapan, kan? Sejujurnya, aku berjanji akan memberimu satu buah kegelapan. Aku hanya ingin tahu apa itu yang disebut rahasiamu. Jika kamu baru saja memasuki tanah leluhur yang gelap, aku punya cara untuk masuk. Tidak peduli kamu percaya atau tidak," kata Qingchen. Dia terkekeh. Mendengar itu di samping Pei Epil hanya bisa diam-diam mengangguk. Memang benar tanah leluhur klan kegelapan penuh dengan bahaya, dan kedalamannya bahkan tergolong area terlarang. Jenius biasa tidak akan bisa masuk dengan mudah. Tapi siapakah sang utusan kaisar? Dia adalah anggota keluarga kerajaan dari klan kegelapan mereka. Dia memiliki warisan yang menakutkan di tubuhnya. Tanah leluhur kegelapan yang tidak bisa dimasuki oleh orang lain pasti tidak akan menjadi masalah bagi sang utusan kaisar. Kata-kata pasti Qingchen saat ini juga membuat Pri Shen Huang dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak merutkan kening. Memang benar, orang di depannya tampaknya berusia cukup muda, dan dia juga berada pada level yang sangat lebih jenius. Tetapi basis kultivasinya sangatlah menakutkan. Bahkan raja seperti Pangeran Qilin dengan mudah dikalahkan olehnya. Selain itu, Qingchen bahkan berani membunuh Pangeran Qilin. Tidak peduli betapa bodohnya semua orang, mereka mengerti bahwa Qingchen pasti adalah keturunan salah satu kekuatan teratas di klan kegelapan mereka. Hanya dengan cara ini, Qingchen tidak akan takut dengan kerajaan Qilin. Jika orang jenius seperti ini punya cara untuk memasuki kedalaman tanah leluhur kegelapan, maka itu mungkin bukanlah hal yang mustahil. Tidak heran orang ini sama sekali tidak tertarik dengan metode memasuki tanah leluhur kegelapan milikku, kata Pri Shen Huang. Dia merasa bahwa dia telah memahami poin kuncinya secara instan dan hatinya benar-benar tenggelam. Dia berpikir bahwa harta karun yang dia pikir akan membuat orang lain tergerak, ternyata itu hanyalah benda yang tidak dapat diabaikan di mata orang lain. Pri Shen Huang merasa sangat kecewa di dalam hatinya dalam sekejap. Terutama sorot mata Pei Epil yang membuat Pri Shen Huang membenarkan pemikirannya ini. Sementara saat ini Qingchen tersenyum ringan dan lalu berkata, "Buah suci yang gelap hanya karena saya ingin tahu apa yang disebut rahasia Anda itu. Itu hanya rasa ingin tahu saya. Jika Anda tidak mau, maka saya tidak akan bisa mengatakan apa-apa. Saya hanya bisa mengucapkan selamat tinggal. Namun jika sampai nanti kamu memanggilku lagi, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar," kata Qingchen. Setelah mengatakan itu, Qingchen pun berbalik dan akan pergi dari sana. "Oke, aku setuju," kata Pri Shen Huang. Dia berkata dengan getir, "Satu buah suci gelap itu juga lebih baik daripada tidak sama sekali." "Oke," kata Qingchen yang mengangguk, dan Qingchen dengan santai mengeluarkan satu buah suci gelap dan lalu akan melemparkannya. "Tolong beri saya buah suci gelap dengan atribut api," kata Pri Shen Huang. Dia berkata dengan cepat, mengatakan permintaan yang lebih spesifik. Karena jika atributnya tidak cocok, maka dia tidak akan bisa memaksimalkan efeknya meskipun dia memakannya. Qingchen kemudian mengambil yang lain lalu membuang satu buah suci gelap lainnya dan lalu berkata, "Oke, ayo berangkat sekarang,"
kata Qingchen. Dengan sikap bebas dan santai, Qingchen melemparkan buah suci kegelapan itu. Tidak khawatir sama sekali kalau Pri Shen Huang akan mencuri barangnya. Ekspresi ini membuat Pri Shen Huang terpesona. Saya akan memurnikan buah suci ini terlebih dahulu sebelum berangkat. Jadi harap tunggu saya beberapa hari, kata Pri Shen Huang. Aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu bersamamu. Bukankah kamu punya kereta luan? Sempurnakan saja langsung di kereta luan, kata Qingchen. Dia berkata dengan tenang. Lupakan. Pri Shen Huang ragu-ragu sejenak, tetapi pada akhirnya dia mengangguk. Tiba-tiba kereta luan yang ditarik oleh Dark Phoenix melaju dalam sekejap. Pria yang mengemudikan kereta luan itu tidak lain adalah Heye, sang pelayan dari Pri Shen Huang. Ada makanan lezat, buah-buahan langka, dan anggur berkualitas di mobil luanku. Kamu mungkin ingin duduk di dalam terlebih dahulu, kata Pri Shen Huang. Oke, Qingchen pun menyetujuinya dengan enggan. Semua orang pun hampir marah. Ini adalah undangan dari Pri Shen Huang sendiri. Pria mana yang tidak terlalu senang bisa memasuki mobil luan milik Pri Shen Huang? Tetapi Qingchen itu justru terlihat jijik dan terlihat biasa-biasa saja. Bagaimana mungkin semua pria di sekitar tidak kesal? Biarkan anak buahmu pergi dan gantikan dengan anak buahku, kata Qingchen. Dia mengatakan sesuatu kepada Pri Shen Huang lalu merilik Pai Epil. Pai Epil langsung terbang memegang kereta luan itu dan pada saat yang sama menjatuhkan daun hitam yang terbang ke bawah. Tuanku Pri Shen Huang, kata Heye atau disebut juga daun hitam itu. Dia buru-buru berteriak kepada Pri Shen Huang. Dengarkan saja dia, kata Pri Shen Huang. Dia berkata dengan tenang. Mereka berdua kemudian menaiki mobil luan dan benar saja, di dalam mobil luan milik Putri Shen Huang itu sangatlah luas. Seperti ruang mandiri dengan kursi, sofa empuk, dan juga meja di depannya yang berisi buah-buahan langka dan eksotis. Qingchen kemudian berbaring di tempat tidur tanpa basa-basi, kemudian mengambil buah yang berharga dan memakannya. Buah yang berharga dan langka ini rasanya sangat enak. Itu manis dan sangat menyegarkan, dan itu juga mengandung sedikit kekuatan aturan. Menelannya dan aturan tersebut beredar terus-menerus di dalam tubuh. Ada manfaat yang cukup luar biasa. Pri Shen Huang awalnya tersenyum dan mengangkat tangannya untuk memberi isyarat. Tetapi ketika dia melihat Qingchen berbaring langsung di sofa dupa miliknya, wajah cantik Pri Shen Huang tiba-tiba menjadi gelap. Orang ini sangat tidak tahu malu. Orang ini benar-benar berani menodai sofa dupa miliknya. Siapa yang memberi orang ini keberanian? Yang mulia, dia terdiam dan berkata. Wajah Putri Shen Huang itu memerah. Ini adalah tempat tidurku dan ini juga tempat di mana aku ingin menyempurnakan buah gelap ini, kata Putri Shen Huang. Mendengar itu, Qingchen mengabaikan kata-kata dari Pri Shen Huang. Kemudian Qingchen menuju ke kursi di seberangnya lalu berkata, ini sama saja. Bagaimana jika kamu berlatih di kursi itu, kata Qingchen. Anda, kata Pri Shen Huang dengan sangat marah sehingga dia bertanya-tanya mengapa orang ini tidak memiliki sopan santun terhadap wanita cantik sepertinya sama sekali. Namun Pri Shen Huang hanya bisa menggertakkan giginya dan lalu menatap Qingchen dengan getir. Dia menemukan bahwa Qingchen tidak berniat untuk menyingkir sama sekali. Pada akhirnya Pri Shen Huang pun tidak punya pilihan selain duduk di kursi di sampingnya dan berkata, ayo pergi. Pri Shen Huang memberi perintah tetapi tidak ada pergerakan sama sekali di luar. Namun ketika Qingchen melambaikan tangannya dan berkata, ayo pergi, segera Pai Epil pun kemudian mengemudikan kereta luan tersebut. Kereta luan itu mengepakkan sayapnya sebelum kemudian menghilang ke langit. Ayo pergi, ayo kita pergi juga. Putra suci Tianhe dan yang lainnya memandangi pohon suci gelap yang tidak memiliki peluang lagi sama sekali. Mereka semua pun terdiam dan tidak punya pilihan selain mulai menuju ke tanah leluhur kegelapan. Saat ini di mobil luan Putri Shen Huang, Qingchen berhenti berbicara dan di hari-hari berikutnya, Qingchen juga tidak menganggur tetapi terus-menerus menyerap buah suci kegelapan satu demi satu. Meskipun Qingchen telah menelan lebih dari 30 keping buah suci gelap, namun masih ada jarak tertentu antara dirinya dan sumber kegelapan di tubuhnya yang telah mencapai titik ekstrim. Akhirnya singkat cerita, 3 hari kemudian, setelah menelan hampir 60 buah suci berwarna gelap, boom! Seketika di dalam tubuh Qingchen sumber kegelapan yang tak ada habisnya melonjak, dan Qingchen akhirnya meningkatkan sumber kegelapan di tubuhnya secara ekstrim.
Pada saat ini Qin-Chen dapat bersaing dengan ahli teratas supreme setengah langkah dari klan kegelapannya dengan mengandalkan asal-usul buah suci kegelapan yang diserap di tubuhnya. Qin-Chen harus mengakui perjalanan ke pohon suci kegelapan ini telah menghasilkan keuntungan besar. Pada titik ini Qin-Chen akhirnya tidak perlu lagi khawatir tentang identitasnya yang akan terungkap. Karena sekarang tubuh, jiwa, dan asal-usul Qin-Chen semuanya dapat digabungkan secara sempurna dengan kekuatan kegelapan. Dan kebanyakan orang tidak akan dapat mengatakan bahwa Qin-Chen adalah umat manusia sama sekali, dan tidak akan dapat melihat identitas Qin-Chen yang sebenarnya. Pada hari kedua keberangkatan, Pri Shenhuang telah menyerap buah suci gelapnya, dan Pri Shenhuang memiliki jejak asal-usul mula alam semesta di tubuhnya. Dalam 2 hari berikutnya, dia menyaksikan Qin-Chen menelan buah suci gelap satu demi satu dan terus berlatih. Gigi Pri Shenhuang terasa gatal dan hanya melihatnya dia merasa semakin tidak nyaman. Secara alami dia tidak kekurangan pelamar. Begitu banyak pria sehingga dia bahkan tidak peduli. Tetapi ketika dia melihat seorang pria yang memperlakukannya seperti ini sebagai bukan apa-apa dan jelas memiliki begitu banyak buah gelap di tangannya, tetapi dia hanya peduli untuk menelannya untuk dirinya sendiri satu persatu dan tidak bersedia untuk memberikannya, Pri Shenhuang pun merasa tidak senang dan ada kemarahan yang kuat yang muncul di hatinya. Orang ini, kenapa dia tidak mati saja? Kata Pri Shenhuang, dia sangat menyebalkan. Dan tepat ketika Qin-Chen dan Pri Shenhuang sedang menuju ke tanah leluhur kegelapan. Saat ini di tengah benua Heiyu, di tanah leluhur yang gelap, jauh di dalam kedalaman benua Heiyu yang tak berujung, terlihat seberkas cahaya tampak memancar. Sinar cahaya ini seperti semburan cahaya yang menembus langit dengan cepat menghilang. Tidak ada yang tahu sinar cahaya apa ini. Tanah leluhur kegelapan itu adalah inti dari benua hitam Yu atau benua Heiyu ini. Kilatan cahaya meteor sebelumnya itu tiba-tiba menarik perhatian banyak anggota klan kegelapan yang tak terhitung jumlahnya di dekat tanah leluhur kegelapan. Bahkan orang-orang tingkat tinggi pun memperhatikan cahaya yang melesat ini. Tanah leluhur kegelapan itu adalah tempat jatuhnya beberapa leluhur teratas klan kegelapan. Pemandangan seperti itu tentu saja akan menarik perhatian banyak orang. Ketika berita tentang cahaya meteor yang melesat ke tanah leluhur itu segera menyebar, banyak orang jenius dengan status yang luar biasa di benua Heiyu langsung menuju ke tanah leluhur kegelapan. Pada saat ini di langit berbintang yang luas di atas benua Heiyu terjadi gelombang gelap. Gelombang langit gelap hitam berbintang yang seperti tinta itu terus-menerus berjatuhan dan itu terus-menerus bergelombang. Gelombang langit berbintang ini mengandung atmosfer gelap yang menakutkan seperti hal yang paling gelap dan paling jahat di dunia. Boom! Air pasang melonjak itu naik turun dan kemanapun gelombang hitam itu melewatinya, kemanapun itu akan hancur. Bintang-bintang terang runtuh tepat di bawah air pasang itu terurai menjadi partikel energi yang tak terhitung jumlahnya dan langsung tertelan. Partikel-partikel energi ini mengandung energi iblis yang sangat menakjubkan. Tetapi itu terintegrasi sempurna dengan kekuatan kegelapan dan tidak dapat membedakan satu sama lain. Dan semua bintang ini adalah bintang asli di penjara iblis yang tak ada habisnya. Bintang-bintang yang dapat lahir di penjara iblis tak terbatas pasti mengandung energi iblis yang mengerikan. Dan jelas itu bukan bintang iblis biasa. Namun di bawah gelombang gelap ini, itu hancur dan runtuh seperti gelembung dan kemudian dimusnahkan menjadi ketiadaan. Pemandangan seperti itu sungguh mengejutkan. Boom! Gelombang gelap ini menutupi langit berbintang seperti sebuah kanopi berdiameter jutaan kilometer, melonjak seperti ritme, membentuk pemandangan mengerikan yang membuat jantung berdebar-debar. Suara melesat, tiba-tiba seorang anggota klan kegelapan dengan aura yang sangat menakutkan tiba-tiba turun ke tempat ini. Pria ini mengenakan jubah hitam dan matanya seperti bintang iblis yang tak berujung, penuh makna yang dalam. Dan di jubahnya ada garis-garis aliran gelap. Cahayanya melonjak dan napasnya sangat luar biasa. Namun begitu anggota klan kegelapan ini datang sebelum gelombang gelap, dia berlutut dan memberi hormat dengan sangat hormat. Tuan Si Hen. Anggota klan kegelapan ini mengangkupkan tangannya dan memberi hormat dengan sangat hormat. Dia tidak berani bersikap tidak sopan sama sekali. Saat berikutnya saya melihat gelombang gelap menyusut terus-menerus. Itu menyusut dari jutaan kilometer dalam sekejap sebelum akhirnya itu langsung berubah menjadi aliran udara yang tak terhitung jumlahnya dan lalu memasuki tubuh makhluk humanoid bersisik hitam pekat. Jika orang lain melihat pemandangan ini, mereka pasti akan terkejut. Gelombang gelap yang jaraknya jutaan mil itu ternyata merupakan hembusan energi yang dihembuskan dari rongga hidung makhluk humanoid ini.
Dan saat gelombang tak terbatas memasuki tubuh orang ini, aura supreme tiba-tiba meledak darinya. Boom, di bawah aura supreme ini, bintang-bintang yang jauh langsung menghilang ke dalam ketiadaan. Bagus. Makhluk humanoid itu membuka matanya dan pada pupil matanya tampak seolah-olah ada miliaran bintang yang runtuh itu terus-menerus memusnahkan dunia. Makhluk humanoid itu maju selangkah. Mata hitamnya menatap dingin ke arah orang-orang gelap di depannya dan lalu berkata dengan tenang, "Apakah ada berita tentang keberadaan Gu Yi?" Orang ini adalah salah satu raksasa yang diatur oleh klan kegelapan di benua Heiyu yang bernama Si Hen. Tubuh anggota klan kegelapan itu gemetar dan dia lalu menunduk. Kembali ke Tuan Si Hen. Belum ada berita tentang hilangnya Gu Yi. Tetapi menurut penyelidikan kami, hilangnya Gu Yi tidak sesederhana kelihatannya. Kemungkinan besar memang begitu, itu terkait dengan klan iblis abis. Kata master itu, dia menjelaskan laporannya. Di luar tempat di mana Gu Yi menghilang, para penato iblis kuno dari klan iblis abis dan lainnya semuanya hadir di tempat kejadian. Dan dirinya sangat yakin bahwa hilangnya Gu Yi pasti terkait dengan klan iblis abis. Anggota klan iblis abis. Makhluk gelap humanoid itu mengeluarkan tangan kanannya dan boom, aura menakutkan berkembang di tangannya. Ternyata itu adalah aura iblis yang sangat murni, yang selaras dengan hukum surgawi dari alam semesta dan tidak bisa ditekan. Namun untuk saat ini makhluk humanoid itu tidak ingin untuk bertindak. Dia pun kembali berkata, "Apakah ada berita lain?" Kata makhluk humanoid itu yang bernama Master Si Hen. Dia berkata dengan ringan, "Tuan, leluhur iblis abis itu," kata anggota klan kegelapan itu. Dia kemudian melanjutkan laporannya. "Meskipun iblis abis itu telah bekerja sama dengan klan kegelapan kita, tetapi sepertinya secara diam-diam klan iblis abis itu memiliki ide lain," kata master klan kegelapan yang melaporkan berita itu. Bersabarlah," kata Master Si Hen. Dia langsung berbalik lalu menyela kata-kata master yang melapor itu. "Sekarang klan kita dan klan iblis abis masih dalam masa kerjasama. Ide apa yang dimiliki oleh leluhur iblis abis itu? Tetapi sekarang kita tetap harus bekerja sama dengan klan iblis abis. Namun ketika klan kita bisa berintegrasi sepenuhnya dengan alam semesta ini, maka..." kata Master Si Hen. Dia mencibir dengan sedikit ejekan di sudut mulutnya. "Yang mulia, saya punya masalah lain di sini," kata penjaga itu. Dia kemudian kembali menjelaskan, "Tuan, dikabarkan bahwa di luar tanah leluhur kegelapan ada sebuah kilatan cahaya belum lama ini," kata master penjaga itu. "Tanah leluhur kegelapan," kata Master Si Hen. Dia merutkan kening. Tempat itu adalah tempat di mana beberapa leluhur klan kegelapannya binasa. Mungkinkah sesuatu telah terjadi di sana? "Oke, kamu pergi ke sana dan tanyakan tentang hal itu atas namaku," kata Master Si Hen. "Ya baik," kata penjaga itu. "Dan juga Master Si Kong, apa yang sekarang dia lakukan?" kata Master Si Hen. "Kembali kepada Master, tidak ada pergerakan dari Master Si Kong," kata penjaga itu. Orang ini mengambil jalan yang berbeda dariku, dan dia benar-benar memanfaatkan sisa-sisa masa lalu itu. Sayangnya meskipun sisa-sisa itu kuat, tapi dari segi asal-usulnya, bagaimana itu bisa dibandingkan dengan kekuatan tak terbatas ini?" Mengatakan ini Master Si Hen tersenyum dingin. "Tetapi pergerakan di tanah leluhur itu pasti akan menarik perhatian dari Master Si Kong. Kamu segera selidiki dan cari tahu apa masalah ini, dan secepatnya kabari kepadaku," kata Master Si Hen. "Ya baik tuanku." "Kalau begitu, cepat pergi," kata Master Si Hen lagi. Dia berbicara. Dan setelah mengatakan itu, boom, penjaga itu pergi dan sementara Master Si Hen juga menghilang dari tempatnya. Sementara pada saat ini, Qin Chen dan Pri Shen Huang akhirnya telah tiba di luar tanah leluhur kegelapan. Qin Chen melihat sekeliling. Tanah leluhur kegelapan itu adalah dunia yang gelap gulita, berisi aura kegelapan tak berujung, penuh energi tak bernyawa, dan itu meledak dengan kekuatan yang membuat jantung berdebar-debar. Meskipun ini bukan area terlarang dan siapapun dari klan kegelapan bisa masuk ke sini, tetapi tempat ini sangat berbahaya. Dan sebagian besar orang klan kegelapan tidak akan berani masuk lebih dalam. Hanya beberapa ras kegelapan yang memproklamirkan diri sebagai jenius yang berani memasukinya setelah mendapatkan beberapa informasi rahasia dan mengetahui beberapa rute aman. "Tuan, kita di sini, di luar tanah leluhur kegelapan," Pei Epil berkata dengan hormat. Di dalam mobil Luan, Qin Chen menggeliat dengan malas. Sepanjang jalan, Qin Chen telah meningkatkan kekuatan kegelapannya secara ekstrim.
dan beristirahat yang baik di tempat tidur di dalam mobil Luan. Dan Qin Chen merasa segar. Hal ini pun membuat Pri Shen Huang di sampingnya sangat marah sehingga giginya mulai gatal. Tempat tidur ini awalnya adalah tempat tidur kamar kerjanya, tapi itu digunakan oleh Qin Chen sesuka hatinya. Saat ini Qin Chen keluar dari mobil Luan dan lalu menatap tanah leluhur yang gelap di kejauhan. Tanah leluhur kegelapan itu sangat gelap dan juga gelapnya sangat dalam. Ketika melihat sekeliling, mau tidak mau Qin Chen merasa sedikit terkejut. Makam yang padat. Melihat seluruh tanah leluhur yang gelap dari dekat hingga jauh, ada kuburan di ujung garis pandang dan tidak ada ujung kuburan yang terlihat. Tuan, kuburan ini adalah tempat pemakaman orang-orang yang telah jatuh yang diserang oleh klan gelap saya di alam semesta ini, kata Pai Apilia berkata dengan hormat dengan kesolehan dan fanatisme di matanya. Di mata semua ras dalam semesta ini, semua anggota klan kegelapan adalah musuh yang telah menyerbu rumah mereka dan dosa mereka sangat keji. Tapi bagi anggota klan kegelapan yang mati di sini itu disebut sebagai pahlawan. Untuk menyerang alam semesta ini, para leluhur kegelapan kita memimpin pasukan besar untuk menyerang, dan bersama dengan klan iblis di alam semesta ini, mereka membantai banyak ras penentang di alam semesta ini. Namun saya tidak pernah menyangka bahwa ada banyak orang kuat di alam semesta ini, dan beberapa di antaranya bahkan luar biasa. Dan hal ini telah menyebabkan kematian banyak orang dari klan kegelapan kita. Meskipun mereka yang dimakamkan di sini semuanya adalah prajurit biasa, tetapi mereka tetaplah pahlawan bagi klan kegelapan kita, kata Pai Apilia berkata dengan penuh hormat. Namun Qin Chen menus dingin. Dan Qin Chen lalu memandang makam di depannya dengan mata yang dingin. Menurut Qin Chen, para anggota klan kegelapan yang telah meninggal di sini dan dimakamkan di sini semuanya adalah algojo yang sangat keji dan tidak ada yang perlu untuk dihormati.